كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية. والحوض حق، والشفاعة التي خص بها نبينا يوم القيامة حق، وشفاعة من الملائكة والنبيين والمؤمنين حق، والجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان لا تبيدان لا تبيدان ولا تفنيان. وخروج المؤمنين من النار بعد دخولها حق، ولا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأهل الكبائر في مشيئة الله تعالى لا يقطع عليهم بالنار، بل يخاف عليهم، ولا يقطع للطائعين بالجنة، بل نرجو لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Al-ikhwatul kiram wal akhwatul karimat, kita melanjutkan pembahasan kitab kita Ijtima'ul Juyushil Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah karangan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan kita masih dalam penukilan Al-Qayyim tentang perkataan Ibnul Haddad Asy-Syafi'i rahimahullah tentang keyakinan yang wajib diyakini oleh Ahlus Sunnah. Perkataan Ibnul Haddad Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata rahimahullah, wal haudha haqqun. Al-haud adalah telaga yang ada di padang mahsyar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap nabi. Tiap nabi punya telaga di padang mahsyar. Dan telaga terbesar adalah telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di hari kiamat, umat yang mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan dapat meminum dari telaga tersebut. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faratukum alal haudhi. Aku menunggu kalian di haud. Nanti kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haud, di telaga tersebut. Telaga itu begitu besarnya dan begitu banyaknya bilangan gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang ada di langit. Barang siapa yang meruguk daripada telaga tersebut, kata Nabi, tak akan pernah dahaga selama-lamanya. Ya, man syariba minha lam yadhma abada. Kata Nabi, yang meruguk telaga tersebut tidak akan pernah lagi haus dahaga selama-lamanya. Kata Nabi tentang telaga tersebut, asyaddu bayadan ya minal laban. Airnya begitu jernih, lebih jernih daripada warna susu. Ya, dan haud ini, telaga ini airnya bersumber daripada telaga milik Nabi yang mulia SAW di surga yang bernama telaga Al-Kautsar. Ya Allah katakan dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungguh kami telah berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah telaga milik Nabi di surga. Bahkan dari telaga inilah dipancarkan semua air-air yang mengalir di seluruh sungai-sungai di surga, dan juga yang ada di haud padang mahsyar. Ini itu sumbernya. Ya. Kemudian nanti disebutkan bahwasanya akan datang sebagian orang yang Nabi mengira adalah mereka umatnya atau sahabat-sahabatnya. Tatkala mereka mendekati telaga tersebut, mereka akan meruguk dari telaga tersebut. Tiba-tiba semuanya mereka itu disingkirkan di telaga, dijauhkan dari telaga. Maka Nabi SAW sebagaimana termuat dalam hadis-hadis yang sahih
Di antaranya riwayat Imam Muslim rahimahullah berteriak berkata, ummati ummati, ya Allah mereka itu umatku umatku. Dalam sebagian riwayat, ashabi ashabi, mereka itu adalah sahabatku sahabatku, atau dengan tasghir usayhabi usayhabi. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelahmu, apa yang mereka ada-adakan setelahmu, apa bid'ah yang mereka buat setelahmu. Maka Nabi pun berkata, suhqan suhqan, bu'dan bu'dan, celakalah celakalah, jauhlah jauhlah. Siapakah mereka? Mereka adalah ahlul bid'ah daripada umat ini, yang merubah-rubah agama, menambah-nambah agama dan mengurang-urangi agama. Mereka tidak akan mereguk telaga dari apa yang dimiliki Nabi SAW. Mereka akan dijauhkan. Ya. Dan Nabi yang mengira mereka umatnya, kata Allah SWT, engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah mau meninggal. Mereka menambah-nambah agama, menukangi agama, dan ini menunjukkan alangkah berbahayanya bid'ah. Bid'ah merupakan sebab seseorang akan dihalangi untuk mereguk telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun perkataan ashabi ashabi ini dijadikan sebagian orang-orang Syiah Rafidhah untuk menghujat kaum muslimin Ahlussunnah. Kata mereka, ini dalil menunjukkan sahabat-sahabat Muhammad disingkirkan daripada telaga, kata mereka. Karena Nabi mengatakan ashabi ashabi atau usayhabi usayhabi. Ini akan mereka suntikkan kepada kaum muslimin Ahlussunnah. Lihat ini sahabat-sahabat Nabi, mereka disingkirkan dari dalam neraka. Dalilnya ini ashabi ashabi, disingkirkan dari telaga, dicampakkan ke neraka, menunjukkan sahabat-sahabat Nabi kafir, kata mereka. Maka jawaban kita yang pertama, ya, kalau begitu masuk di sana Ali, masuk di sana Fatimah, masuk di sana Hasan, masuk di sana Husain, karena sifatnya umum, sahabatku, sahabatku. Sahabat adalah semua yang berjumpa Nabi SAW, beriman dengannya. Ya, mereka mengatakan tidak, mereka dikeluarkan dari dalil-dalil dengan dalil-dalil khusus. Kita katakan demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain dikeluarkan dengan dalil-dalil khusus. 10 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, mereka dikeluarkan dari dalil khusus. Kemudian semua sahabat yang ikut perang Badar, kemudian semua sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan, jumlahnya 1.400 orang. Kemudian seluruh sahabat dalam nas Quran Allah meridhai mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi kalau mereka bertanya, kalau begitu siapa maksud sahabat nih? Jawaban kita, siapa maksud kalian? Kalau aneh kata mereka bertanya, kalau dikeluarkan sepulan, bagi siapa maksudnya? Kita jawab, as-suhbah dalam bahasa Arab itu sifatnya lebih umum. Setiap orang yang bertemu seorang, berkenalan dengannya bisa disebut sahabat. Orang-orang munafik pun adalah merupakan sahabat Nabi secara bahasa. Jadi maksud ashabi adalah secara bahasa. Mereka sahabatku, sahabatku, yaitu orang-orang yang dikira Nabi sahabatnya, dan Nabi tak tahu mereka orang munafik. Jadi ashabi secara bahasa. Ada orang-orang munafik di zaman Nabi yang mereka menukangi agama dan Nabi SAW tak tahu keberadaan mereka. Di antara dalilnya adalah perkataan Nabi yang mulia SAW ketika terdengar desas-desus bahwasanya Nabi akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika itu Nabi mengatakan tidak kita tidak akan membunuh yakni Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul, supaya orang di luar tak mengatakan inna Muhammadan yaqtulu sahabahu, inna Muhammadan yaqtulu ashabah, agar orang jangan mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Nabi tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena Ubay bin Abdullah bin menurut orang dari luar adalah sahabat Nabi. Kalau Nabi membunuh sahabatnya sendiri, orang akan masuk Islam, orang akan takut masuk Islam. Jadi mana ashabi adalah siapa? Orang-orang munafik atau orang-orang yang pernah berjumpa Nabi SAW. Setelah itu Nabi meninggal, mereka murtad. Karena sebagaimana kita ketahui setelah Rasulullah SAW meninggal, murtad sebagian besar bangsa Arab, sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, Nabi mengira mungkin di kala hidup mereka adalah sahabat-sahabatnya, ternyata mereka merubah agama mereka. Jadi ini maksudnya. Ya, paham kawan-kawan sekalian bantahannya?
Ini akan mereka katakan itu langsung. Ini subat-subat orang Syiah untuk menyerang Ahlussunnah. Kita lanjutkan. Wal haudhu haqqun. Jadi haud itu hak. Haud itu adalah telaga milik Nabi yang mulia SAW yang diberikan Allah di padang mahsyar, bukan di surga. Ya. Boleh jadi dia sebelum melewati sirat, sebelum melewati jembatan. Ya. Siapa yang minum mereka tak pernah lagi dahaga selama-lamanya. Ya, airnya begitu lezatnya, warnanya lebih putih daripada warna susu, manisnya lebih manis daripada madu. Wallahu alam. Bagaimana hakikat sebenarnya? Tunggulah masanya. Bagi orang-orang yang mengikuti Nabi yang mulia SAW, insya Allah dia akan mereguk daripada telaga tersebut. Dan nanti kerinduan kita berjumpa Nabi akan tertumpah di sana. Tatkala kita melihat Nabi kita di sana menunggu kita. Kata Nabi, ana faratukum al-haudi. Aku menunggu kalian di sana. Kemudian kita lanjutkan. Wasyafa'ata allati khussa biha nabiyyuna sallallahu yaumil qiyamati haqqun. Dan kita pun mengimani adanya syafaat yang dikhususkan hanya untuk Nabi kita yang mulia sallallahu nanti di hari kiamat. Benar adanya haqqun. Yang dimaksudkan dengan syafaat khusus adalah yang disebut asy-syafa'atul uzma, syafaat yang maha besar, syafaat yang paling agung, yaitu syafaat agar Allah Jalla wa fi'ula memulai persidangan hamba-hambanya. Karena sebagaimana dalam hadis-hadis yang jumlahnya begitu banyak, dahsyatnya huru-hara padang mahsyar, panas yang begitu dahsyat bersangatan, sebagian orang tenggelam dengan keringatnya, sebagian orang datang kepada para nabi, datang kepada Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, dan akhirnya kepada Nabi Muhammad. Setiap nabi mengatakan lastulah, bukan aku yang berhak. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, barulah Nabi SAW sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, sujud yang panjang. Allah ilhamkan kepada Nabi puji-pujian dari nama-namanya yang tak pernah diajarkan sebelumnya. Setelah itu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Muhammad, angkatlah sekarang kepalamu, isfa', berilah syafaat. Maka dengan itu dimulailah persidangan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu membangkitkanmu di hari kiamat, diberikan bagimu tempat yang terpuji. Al-maqam al-mahmud dialah kedudukan syafaat yang hanya diberikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam semata. Kalaupun muncul pertanyaan, kenapa enggak langsung orang-orang datang kepada Nabi? Jawabannya supaya tampak kelebihan Nabi, keutamaan Nabi dibandingkan Nabi-Nabi sebelumnya. Semua Nabi mengatakan lastulah, bukan aku yang berhak. Tampaklah keutamaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat khusus yang tak dimiliki oleh siapapun daripada para nabi dan rasul. Kemudian berikutnya wasyafa'ata minal malaikah. Kita pun mengimani bahwasanya kelak para malaikat pun memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, jumlah malaikat yang begitu banyak di langit sana, mereka senantiasa mendoakan orang-orang beriman yang hidup di dunia ini. Walladzina haulal 'arsy walladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahum, dan malaikat-malaikat yang membawa aras dan yang mengitari aras. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Jadi malaikat-malaikat yang banyak mengitari aras, bahkan malaikat-malaikat yang membawa aras senantiasa ketika kita hidup di dunia ini, ya mereka mendoakan kita, faghfir lilladzina, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah, sungguh luas ilmumu, sungguh luas rahmatmu, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, ampunkanlah ya Tuhan orang-orang yang bertobat mengikuti jalanmu. Ya, waqihim as-sayyi'at, Tuhan jagalah mereka dari segala macam keburukan. Dan nanti di hari kiamat malaikat-malaikat juga akan memintakan kepada Allah syafaat agar diberikan kepada orang-orang beriman.
Orang-orang beriman dengan syafaat malaikat diangkat derajat mereka di surga atau dikeluarkan dari dalam surga, dari dalam neraka ke surga. Ya. Wasyafa'ata minal malaikah wan nabiyyin. Kita pun mengimani adanya syafaat dari rombongan para nabi-nabi. Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, kata Nabi, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaatku akan kuberikan kepada pelaku dosa besar daripada umatku. Para nabi memberikan syafaat. Ya. Wal mu'minin haq. Demikian juga syafaat daripada orang-orang beriman. Setiap orang yang beriman Allah akan berikan kepada mereka hak, ya, untuk memberi syafaat kepada saudara-saudara mereka. Sebagaimana kata Allah dalam hadis sahih, Allah berkata kepada orang-orang beriman, pergilah kalian, lihat siapa yang dahulu kan kenal di dunia daripada penghuni neraka, keluarkan mereka dari neraka. Ya, sebagian ulama mengatakan mereka masuk ke dalam neraka, mereka tarik orang-orang dalam neraka keluar dari neraka. Ya, pendapat yang lain mengatakan mereka tak harus masuk ke neraka. Mereka melihat orang-orang dalam neraka, mereka minta kepada Allah agar dikeluarkan orang-orang yang mereka kenal dari dalam neraka. Subhanallah. Inilah nikmatnya punya sahabat orang-orang beriman, punya sahabat orang-orang saleh. Ya, mereka Allah berikan ya izin untuk memberi syafaat bagi saudara-saudara mereka yang mereka kenal di dunia daripada pelaku dosa-dosa besar. Subhanallah. Bayangkan, pelaku dosa besar bermanfaat ketika mereka bersahabat dengan orang-orang beriman. Luar biasa. Ya, bersahabat dengan orang-orang saleh itu luar biasa. Utamanya di dunia maupun di akhirat. Sudah pun mereka dibakar, tapi Allah berikan syafaat melalui orang-orang yang beriman agar mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Maka sungguh celaka orang yang tak punya sahabat dari golongan orang-orang beriman yang saleh. Inilah orang paling celaka. Tak ada yang mengenalnya di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kata Allah, lihat, unzuru man ta'rifun, siapa yang kalian kenal? Keluarkan mereka dari dalam neraka. Berarti kalau mengenal harus ada hubungan. Maka orang-orang yang tak ada hubungan sama orang saleh, kasihan. Subhanallah. Karena tak ada kenal. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan yang ada di dunia ini akan terus-menerus berkesinambungan sampai nanti hari kiamat kita akan mengenal. Semua yang kita kenal di dunia akan kita kenal di akhirat nanti. Subhanallah. Wan nabiyyin wal mu'minin haqqun wal jannatu haqqun wan nar haqqun. Kita pun ahlu sunnah mengimani al jannatu haqq. Surga itu ada, hak. Bahkan telah ada. Manakala kita meyakini surga itu ada, kewajiban kita adalah berusaha untuk berbekal, beramal, ya, bertakwa agar kita dapat masuk surga. Wan nar haqqun, neraka pun itu hak adanya. Maksudnya manakala kita meyakini neraka ada, konsekuensinya kita harus berusaha menghindar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ya, kata Rasulullah, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa, dan bersaksi pula Isa Abdullah wa rasuluh, adalah hamba dan rasulnya, wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam, bersaksi Isa adalah merupakan makhluk yang terjadi dengan kalimat kun dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada rahim Maryam, ya. Wa ruhun min, dan Isa adalah merupakan hamba Allah yang Allah ciptakan, ruh daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannatu haqqun, bersaksi surga itu ada, wan naru haqqun, bersaksi neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan tingkat amalannya. Orang masuk surga dengan rahmat Allah. Amal adalah merupakan pembeda tingkatan-tingkatan orang di surga. Yang banyak amalannya semakin tinggi tingkatannya di surga. Adapun sebab masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal. Subhanallah. Jadi orang itu masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Karena tak semua orang beramal masuk surga, ada yang beramal tak masuk surga. Ya, sebagaimana kata Nabi,
ketika ada dua orang yang mereka kenal di dunia, yang satu itu senantiasa ingatkan kawannya kalau berbuat maksiat, ya dia berkata ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingatkan, selalu diperingatkan. Ya. Sehingga akhirnya saudaranya itu bosan. Sehingga dia mengatakan, urus saja dirimu, tak usah kau urus saya. Dosa-dosaku aku dengan Allah, tak ada hubungan denganmu. Kalimat ini memancing kemarahan orang itu, sehingga dia berkata, demi Allah, wallahi lan yaghfirakallahu abada. Demi Allah, mustahil Allah akan mengampunimu selama-lamanya. Akhirnya di hari kiamat kedua-duanya dikumpulkan. Allah pun bertanya, siapa dahulu di dunia yang bersaksi, bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni si fulan, tak masukkan dia ke surga. Ya, saksikanlah engkau yang mengatakan demikian, kau masukkan ke dalam neraka karena kesombongannya. Ya. Jadi kita masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Kata Nabi, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Tak akan mungkin ada orang masuk surga dan akan dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan kau? Kata Nabi, wala ana, aku pun tidak. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, hanya karena rahmat Allah semata yang meliputiku. Disebutkan ya dalam sebagian riwayat Israiliyat, ada seorang ahli ibadah yang menyembah Allah 500 tahun. Allah buat dia cinta dengan ibadah, tinggal di satu tempat jauh dari kediaman manusia. Salat, sujud, Allah buat dia cinta kepada sujud. 500 tahun dia tinggal hidup dalam keadaan terus beribadah. Di sana Allah ciptakan baginya ada mata air, ada kurma. Ya, sehingga dia berdoa agar diwafatkan ketika sujud. Meninggallah ketika sujud. Kemudian di hari kiamat Allah SWT perintahkan kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, masukkan si fulan ke surga dengan rahmatku. Maka dia protes, ya Tuhan, dengan rahmatmu, bagaimana amalanku 500 tahun? Bagaimana dengan amalanku 500 tahun? Menyembahmu. Kata Allah, malaikat, coba kau hitung kenikmatan yang kuberikan kepadanya berupa kenikmatan mata. Hitung kenikmatanku, kemudian setelah itu, ya, kenikmatan tersebut bandingkan dengan amalannya. Ya, kira-kira terbayar enggak nikmat mata yang kuberikan kepadanya? Dihitunglah nikmat mata dengan semua amalannya, habis ludes semua amalannya hanya karena satu nikmat mata yang dia bayar. Habis semua amal kebaikannya untuk membayar kenikmatan mata. Sementara tubuh bukan hanya mata. Habis semua kebaikannya. Maka berkatalah Allah, masukkan dia ke dalam neraka. Maka ketika siap-siap malaikat bawahnya berkata, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu, kata Allah. Dengan rahmatku, ya. Dengan rahmatmu. Ya malaikat, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Bukan dengan amal. Amal kita ini gak ada apa-apa. Nikmat Allah begitu luas yang Allah berikan. Nikmat mata, telinga, lisan, la ilaha illallah. Subhanallah. Kita bersyukur gimana pun tak akan pernah dapat menutup segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran kita tak pernah sempurna. Kemudian wa annahuma makhluqatan, sesungguhnya kedua-duanya surga dan neraka itu sudah tercipta, la tabidan, diciptakan untuk kekal, la tafniyan, tak pernah kedua-duanya binasa. Jadi neraka dan surga sudah tercipta dan kedua-duanya diciptakan Allah untuk kekal. Nanti bila mana datang hari kiamat, ketika ditiupkan sangkakala, hancurlah segala sesuatu yang Allah tetapkan hancur dan akan berkekalan apa-apa yang Allah tetapkan kekal. Di antara yang Allah tetapkan kekal adalah arasnya kekal, kursinya kekal, lauh mahfuznya kekal, qalam kekal. Kemudian surganya kekal, nerakanya kekal. Ya. Inilah yang Allah ciptakan untuk kekal. Mereka tak terpengaruh dengan tiupan sangkakala. Mereka diciptakan untuk kekal. Ketika kita sedang berbicara tentang surga neraka, kedua-duanya sudah ada. Kedua-duanya akan berbicara di hari kiamat. Ya Rabb, aku ini untuk siapa kau ciptakan? Berkata surga. Kata Allah, engkau diciptakan untuk setiap orang. Utullin,
Tiap orang yang sombong, congkak, jawadin, mustakbir, sombong, congkak, angkuh. Untuk mereka kau ciptakan. Neraka yang berkata, ya afwan, bukan surga. Neraka berkata, ya Allah, untuk apa aku? Untuk siapa aku ciptakan? Untuk orang-orang yang sombong, congkak, keras kepala, angkuh. Untuk seperti itulah. Untuk orang seperti itu engkau diciptakan. Berkata surga, ya Allah, untuk siapa aku diciptakan? Kata Allah, likulli dha'ifin, mudha'afin, mustad'af. Setiap orang yang lemah, yang dilecehkan manusia, yang dizalimi manusia. Ya. Untuk mereka lah diciptakan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan orang-orang yang lemah ekonominya, lemah kekuasaannya, tak punya apa-apa. Kenapa mereka utama? Karena kebiasaannya orang-orang yang sombong, orang-orang yang menjadi musuh para nabi adalah orang-orang yang kaya. Satu, yang kedua orang-orang yang berkuasa. Kau perhatikan Quran Al-Karim. Musuh para nabi itu bukan Bilal, tidak. Bukan Bilal, bukan Ammar, musuhnya Abu Jahal, pemimpin. Musuhnya Umayyah bin Khalaf, pemimpin. Ya, orang sombong ketika punya kekuasaan, punya kekayaan, sehingga menolak kebenaran, memusuhi kebenaran. Ya. Karena itulah Allah katakan dalam Al-Quran, setiap kali datang kepada ya, qala al-mala'u min alladziina kafaru. Berkatalah al-mala'. Al-mala' itu adalah merupakan orang-orang elit dari kaum yang memiliki harta benda dan jabatan dan pangkat. Ya. Qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihim. Berkatalah orang-orang yang elit dari kaumnya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita Allah, orang yang Allah titipkan baginya kekayaan, Allah titipkan baginya kekuasaan, hati-hatilah. Ya, ini bisa membuat orang lupa daratan. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka, ya dan billah. Kemudian, berapa waktu kita? 10 menit. Wa khurujal mu'minina minan nari ba'da dukhuliha haqqun, dan akan ada, kita meyakini akan dikeluarkan orang-orang beriman yang punya keimanan dari dalam neraka, dikeluarkan dengan imannya. Itu adalah perkara yang kita yakini. Karena Nabi mengatakan yukhraja minan nar, dikeluarkan dari dalam neraka man kana fi qalbihi, yang dalam hatinya ada mithqal habbati khardal min iman, yang terdapat dalam hatinya sekecil apapun daripada keimanan. Dan ini tentunya bantahan kepada kaum Mu'tazilah yang mengatakan tak akan mungkin orang masuk dalam neraka dikeluarkan. Mu'tazilah, Khawarij, mereka mengingkari hal semacam ini. Ini ciri-ciri ahli bidah. Ahlu sunnah mengatakan Allah kuasa mengeluarkan mereka dengan iman mereka. Karena mazhabnya Khawarij, setiap orang berbuat dosa besar kafir, masuk neraka kekal. Mazhab Mu'tazilah pun demikian. Di neraka yang berbuat dosa-dosa kekal selama-lamanya. Meskipun Mu'tazilah mengatakan di dunia bukan dikatakan kafir, bukan dikatakan mukmin, tengah-tengah. Ya, kafir tidak, mukmin tidak. Jadi mana? Tengah-tengah. Itu di dunia. Ya, dalam mazhab Mu'tazilah payah menguburkan orang-orang berbuat maksiat. Enggak bisa dikuburkan di kuburan orang kafir, enggak bisa dikuburkan di kuburan orang beriman. Di tengah-tengah. Mu'tazilah. Ini hukum dunia, hukum akhirat mereka mengatakan kekal. Ya. Tak mungkin dikeluarkan dari neraka. Ini konsep mereka. Karena itu lalu sunnah mengatakan tidak, Allah kuasa dan dalilnya ada. Ya, kemudian wala yukhalladu fiha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan dikekalkan dalam neraka orang-orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun dari keimanan. Ini keutamaan iman. Nikmat orang-orang beriman walaupun teruk diazab dalam neraka ya dan billah, tapi ada masanya dikeluarkan dengan imannya. Seburuk-buruk orang beriman, sejahat-jahat orang beriman masih lebih utama daripada orang kafir yang tak akan pernah mengecap sedikit juga pun rahmat Allah di hari kiamat, surganya. Allahu Akbar. Kemudian wa ahlul kabairi fi masyiatillahi ta'ala, ahlu sunnah meyakini pelaku dosa-dosa besar nasib mereka di hari akhirat terserah kepada kehendak Allah.
Jika Allah berkehendak, Allah mengazab mereka sampai habis dosa-dosa mereka dibakar, habis semuanya dikeluarkan ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis yang disebut dengan nama kisah Al-Jahannamiyun, mantan penghuni neraka Jahannam, dikeluarkan dari dalam yang paling terakhir dari neraka dikeluarkan. Setelah dikeluarkan dalam neraka disuruh mandi di sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah dia mandi semua yang gosong kembali utuh menjadi baik. Sampai akhirnya dia Allah masukkan ke dalam surga dan diberikan dunia sisinya 10 kali lipat. Kita Ahlussunnah meyakini. Dan bisa saja yang kedua, Allah mengampuni mereka dengan dosa-dosa mereka, dengan maksiat mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kisah seorang yang mau meninggal dan dia bertanya, dikumpulkannya anak-anaknya, ayu abin ana lakum, bagaimana menurut kalian ayah? Kata mereka, khairu abin, engkau lah sebaik-baik ayah. Kata mereka, engkau tak tahu, aku lah seburuk-buruk ayah. Semua sudah kubuat. Aku takut jumpa Allah SWT. Nanti aku mati, bakar diriku. Tunggu sampai kencang angin sekencang-kencangnya. Ketika aku telah menjadi abu, sebarkan seluruh abu tersebut. Ya, inilah ayah yang dikatakan oleh anak-anaknya sebaik-baik. Dia katakan, kalian salah, aku seburuk-buruk ayah. Aku takut jumpa Allah, semua sudah kubuat. Akhirnya ya karena anak-anaknya pun semuanya jahil seperti dia, wasiat yang sesat ini mereka lakukan. Mati sang ayah mereka bakar sampai jadi debu mereka sebar. Di hari kiamat Allah mengumpulkan segala kembali yang telah tersebar daripada jasad, daripada debu orang ini. Allah katakan, wahai hamba, mengapa kau lakukan demikian? Ya Rabb, khasyatuka, aku takut jumpa denganmu. Kata Allah, dengan takutmu aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya amalan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dikatakan, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi seseorang yang pernah menangis, matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disentuh api neraka. Takut kepada Allah amalan agung, amalan besar. Kita harus berusaha untuk menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut dengan kedudukan Tuhan yang besar, Maha Agung, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan berusaha untuk, karena takut tersebut membuat dia menahan dirinya daripada segala macam hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surgalah baginya tempatnya. Kita harus berusaha takut kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu. Kemudian la yuqta alaihim binnar, tidaklah dapat diponis, dipastikan mereka itu masuk neraka. Orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, mati dalam keadaan berzina, ya dan billah, ada. Mati ketika menegak khamar, tidak boleh kita katakan ini pasti jadi penghuni neraka, tidak bisa. Ketika dia adalah orang-orang yang beriman, orang Islam, tak bisa kita pastikan. Dan tak boleh. Ya. Bal yukhafu alaihim, kita hanya khawatir mereka itu akan diazab dengan dosa-dosanya, masuk neraka. Tapi tak boleh kita pastikan. Wala yuqta' lit-ta'i'ina bil jannati, sebagaimana kita pun tak boleh memvonis, memberikan rekomendasi dengan orang-orang yang kita anggap saleh, ini pasti penghuni surga, tak boleh. Jadi ada nasnya daripada ayat, daripada hadis terhadap para sahabat-sahabat yang dijamin Nabi dengan surga. Sebagian orang dijamin Nabi masuk neraka dengan adanya nas. Yang nasnya tak ada, seperti orang-orang sekarang, tak bisa kita pastikan dia. Walaupun taat, kita katakan pasti menjadi penghuni surga. Bal narju lahum, yang boleh kita harapkan Allah berikan kepadanya dia rahmatnya. Kita hanya doakan, kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Demikianlah alikhwatu fillah kajian kita malam hari ini. Semoga Allah Jalla fi'ula merahmati kita semua, memasukkan kita ke dalam surganya. Berapa isyak tuh? Habis 2 menit. Bagaimana syubhat sebagian orang yang mengatakan Allah itu maha adil?
terhadap hamba-hambanya. Tapi ada yang rajin sholat, taat pada agamanya, ya susah hidupnya, miskin. Sementara orang tak beriman dengan Allah, menyembah patung-patung, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah api, menyembah hantu, hidupnya lebih nikmat. Kita katakan bahwasanya kebahagiaan itu bukan pada harta benda. Kebahagiaan itu ada dalam hati. Berbanyak orang-orang beriman yang tak banyak memiliki harta benda, bahagianya luar biasa seolah-olah dalam surga. Berapa banyak orang-orang yang tak beriman kepada Allah, sengsaranya setengah mati, seolah-olah dalam neraka walaupun hartanya luar biasa. Subhanallah. Jadi jangan disalahpahami makna rizki. Rizki itu ada dua, ada rizki zahir, ada rizki batin. Rizki zahir, rizki Allah berikan kepada setiap hamba yang dia suka dan dia tidak suka. Itu rizki zahir. Harta benda itu rizki zahir. Diberikan kepada Firaun, diberikan kepada Qarun. Kalaulah kebahagiaan itu identik dengan ketakwaan, ya, apabila seseorang dikatakan bahagia dan takwa, ya, bila dia kaya raya, bila dia berpangkat, berjabatan, maka tentulah yang paling takwa, yang paling saleh adalah Firaun dan Qarun. Ya, tapi keduanya makhluk celaka disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang ketika mengerjakan ibadah bukan karena dengan ibadah tersebut dia mau kaya, salah benar. Ya, kalau andai kata sholat diberi uang tiap kali sholat, aku mau lah, kalau enggak usah. Ini orang yang miskin. Subhanallah. Dia tak tahu buang ini enggak ada apa-apa, dunia ini enggak ada apa-apa. Dengan 2 rakaat sebelum subuh saja habis dunia ini semua, enggak ada apa-apanya. Tak tahu dia dahsyatnya akhirat, luasnya akhirat. Ini menunjukkan miskinnya dalam ilmu. Subhanallah. Apakah dia mengira setiap orang yang hebat, jabatan kuasanya bahagia? Belum. Belum tentu. Kau tengok jenderal-jenderal yang masuk dalam penjara tuh membunuh anggota-anggotanya. Apa kurangnya? Pangkat semua dah. Kekayaan luar biasa, istri cantik, semuanya lengkap. Tapi mereka hidup dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri karena kekufuran mereka. Ya. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.